Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang perspektif Islam tentang harta yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Arista Fauzi Kartikasari. Kelas M3, anggota kelompok Fira Naingla Soliha 2190108108, Fitri Ana Lestari 219010811182, dan yang terakhir Mia Novitasari 219010811458. Baik, saya Fitri Ana Lestari akan menjelaskan tentang pengertian harta. Pengertian harta. Secara etimologi, harta adalah segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam manfaat. Sedangkan arti harta secara terminologi adalah segala sesuatu yang dapat dihimpun, disimpan, dan dapat dimanfaatkan menurut adat. Selanjutnya yaitu kedudukan harta dalam Islam. Yang pertama, pemilik mutlak harta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kepemilikan manusia terhadap harta hanya bersifat relatif. Yang kedua, harta sebagai amanah atau titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, harta sebagai bekal ibadah. Yang keempat, harta sebagai perhiasan. Selanjutnya, pembagian harta dalam Islam. 1. Mutakawwim dan ghair mutakawwim. Mutakawwim adalah harta yang dicapai atau diperoleh manusia dengan sebuah upaya dan diperbolehkan oleh syara untuk memanfaatkannya, seperti makanan, pakaian, kebun apel, dan lainnya. Al-ma'al ghairu al-mutakawwim adalah harta yang belum diraih atau dicapai dengan suatu usaha. Maksudnya, harta tersebut belum sepenuhnya berada dalam genggaman kepemilikan manusia, seperti mutiara di dasar laut, minyak di perut bumi, dan lainnya. Yang selanjutnya ada misli dan kilmi. Al-ma'al al-misli adalah harta yang terdapat pandanannya di pasaran tanpa adanya perbedaan atas bentuk fisik atau bagian-bagian atau kesatuannya. Harta al-misli dapat dikategorikan menjadi 4 bagian, yaitu 1. Al-makilaat atau sesuatu yang dapat ditakar, seperti gandum, terigu, beras. Yang kedua ada al-mauzunaat atau sesuatu yang dapat ditimbang. Contohnya seperti kapas, besi, tembaga. Yang ketiga ada al-adadiyat atau sesuatu yang dapat dihitung, seperti pisang, telur, apel, mobil yang satu tipe, buku-buku baru, perabotan rumah. Yang terakhir ada al-dhiraiyat atau sesuatu yang dapat diukur dan memiliki persamaan atas bagian-bagiannya, seperti kain, kertas. Tapi jika terdapat perbedaan atas juz atau bagian, maka dikategorikan sebagai harta kilmi, seperti tanah. Al-ma'al al-kilmi adalah harta yang tidak terdapat pandanannya di pasaran atau terdapat pandanannya. Akan tetapi nilai tiap satunya berbeda, seperti domba, tanah, kayu, dan lainnya. Yang ketiga ada istikhlaki dan istikmali. Al-mal al-istikhlaki adalah harta yang tidak mungkin bisa dimanfaatkan kecuali dengan merusak bentuk fisik harta tersebut, seperti aneka warna makanan dan minuman, kayu bakar, BBM, uang, dan lainnya. Sedangkan al-mal al-istikmali adalah harta yang mungkin untuk bisa dimanfaatkan tanpa harus merusak bentuk fisiknya, seperti perkebunan, rumah kontrakan, kendaraan, pakaian, dan lainnya. Berbeda dengan istikhlaki, harta istikmali bisa dipakai dan dikonsumsi untuk beberapa kali. Terima kasih. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Mia Novitasari, NPM 458. Saya akan menjelaskan presentasi selanjutnya. Untuk selanjutnya yaitu ikar dan mankul. Mankul adalah harta yang memungkinkan untuk dipindah, ditransfer dari suatu tempat ke tempat lainnya, baik bentuk fisiknya atau zat atau ain, berupa atau tidak, dengan adanya perpindahan tersebut. Sedangkan ikar adalah sebaliknya,
harta yang tidak bisa dipindah dari satu tempat ke tempat lainnya, seperti tanah dan bangunan. Namun demikian, tanaman, bangunan, atau apapun yang terdapat di atas tanah tidak bisa dikatakan sebagai ikar, kecuali ia tetap mengikuti atau bersatu dengan tanahnya. Selanjutnya, harta ain dan harta dain. Harta ain adalah harta yang berbentuk seperti benda, yaitu rumah, kendaraan, pakaian, dan lain sebagainya. Harta ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu harta ain zati kimah, yaitu benda yang memiliki bentuk yang bisa dipandang sebagai harta karena memiliki nilai. Yang kedua yaitu harta ain gayar zati kimah, yaitu benda yang tidak dapat dipandang sebagai harta karena tidak memiliki harga, misalnya sebiji beras. Harta dain ialah sesuatu yang berada dalam tanggung jawab, seperti uang yang berada dalam tanggung jawab seseorang. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu mal al-ain dan mal al-naf'i. Harta ain ialah benda yang memiliki nilai dan bentuk, misalnya rumah, ternak, dan lain sebagainya. Harta naf'i ialah yang berangsur-angsur tumbuh menurut perkembangan massa. Oleh karena itu, mal al-naf'i tidak berwujud dan tidak mungkin disimpan. Berikut penjelasan mengenai harta mamluk, mubah, dan mahjur. Harta mamluk adalah sesuatu yang masuk ke bawah milik perorangan maupun milik badan hukum, seperti pemerintah dan yayasan. Harta mubah adalah sesuatu yang pada asalnya bukan milik seseorang, seperti air pada air mata, binatang buruan darat, laut, pohon-pohon di hutan, dan buah-buahan. Harta mahjur adalah sesuatu yang tidak boleh dimiliki sendiri dan memberikan kepada orang lain menurut syariat. Ada kalanya benda itu berupa benda wakaf ataupun benda yang dikhususkan untuk masyarakat umum, seperti jalan raya, masjid-masjid, kuburan-kuburan, dan lain sebagainya. Harta yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Harta yang dapat dibagi atau malqabil lil al-qismah, yaitu harta yang tidak menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta itu dibagi-bagi, misalnya beras tepung, dan lain. Harta yang tidak dapat dibagi atau mal ghair qalbi li al-qismah ialah harta yang menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta tersebut dibagi-bagi, misalnya gelas, mesin, dan lain sebagainya. Perkenalkan, nama saya Firanala Sholiha, NPM 108, dan saya akan menjelaskan presentasi selanjutnya. Harta pokok dan harta hasil atau buah. Harta pokok ialah harta yang mungkin darinya terjadi harta yang lain. Harta hasil atau buah ialah harta yang terjadi dari harta yang lain. Harta pokok bisa disebut juga modal, misalnya uang, emas, dan lainnya. Contoh harta pokok dan contoh harta hasil atau buah yaitu kerbau yang beranak dan anaknya disebut harta hasil, sedangkan kerbaunya disebut harta pokok. Harta khos dan harta am. Harta khos ialah harta pribadi, tidak bersekutu dengan yang lain, tidak boleh diambil manfaatnya tanpa disetujui pemiliknya. Sedangkan harta am ialah harta milik umum atau bersama yang boleh diambil manfaatnya. Selanjutnya, pandangan Islam tentang kemiskinan. Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhannya, baik yang bersifat material maupun non-material. Fakir adalah orang yang patah tulang punggungnya, dalam arti bahwa beban yang dipikulnya sedemikian berat sehingga mematahkan tulang punggungnya. Islam memandang kemiskinan berdasarkan norma dan nilai ideologisnya, sebagaimana disebut oleh Sadek tahun 1997. Dua tingkat kemiskinan telah tersirat dalam sumber-sumber Islam. Yang pertama, kemiskinan kronis atau biasa disebut harkon poverty, sebagaimana tersirat dalam konsep fakir dan miskin dalam terminologi Islam. Kedua, kemiskinan yang rendah yang dapat disebut general poverty, sebagaimana tercermin dalam nisab zakat. Yang terakhir, ayat dan hadis tentang harta, yaitu dalam firman Allah dalam surat Al-Adiyat ayat 8,
Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu lihubbi likhairi lasyadid, yang artinya dan sungguh manusia mencintai al-khair atau mal, yaitu harta, dengan cinta yang sangat besar. Dan hadisnya dari Khawla Asy'ariyah radhiyallahu an, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, Al-qiyamati yauman naru falahumul haqq bi ghairillahi mali fi yatakhawwaduna rijalan inna, yang artinya ada sejumlah orang yang membelanjakan harta Allah secara serampang atau asal-asalan dengan cara yang tidak benar, maka untuk mereka neraka pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari di dalam kitab Fardul Khamsi, bab firman Allah, fa inna lillahi khumusahu, halaman 3118. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.